Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, sehat. Alhamdulillah sehat, silaturahim kembali Pak Ustaz. Iya, siap Ustaz. Kita ya mengisi waktu luang Iya, Ustaz, betul, sharing. betul. Nah, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan yang insya Allah jangankan orang ngaji ya kayak Iya. kita ini ngaji dapat pahala ya, orang yang tidur ya naumusoim aja ibadatun ya, Iya, betul, tidurnya Ustaz. orang puasa Ramadan aja ibadah, apalagi ibadah beneran ya. Kayak Iya. sekarang ini kita melakukan sharing ilmu Ustaz berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nah ini Ustaz, saya ingin bertanya ini apa sih Ustaz hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan gitu ya, karena kalau kita nggak tahu jangan-jangan saya melaksanakan puasa udah batal gitu ya. Kira-kira apa saja Ustaz yang bisa membatalkan puasa Ramadan sehingga kita atau masyarakat juga memahami, mengerti kalau ini nggak boleh biar puasa saya sah. Iya, Ustaz. baik Pak Ustadz. Jadi yang pertama adalah makan Pak Ustadz ya. Tentunya makan, minum, atau identiknya dengan masuknya sesuatu ke dalam perut. Istilahnya ada perut atau masuk ke otak. Jadi dari lubang yang tembus ya, seperti hidung, mulut, kuping, kemudian kalau laki-laki juga ada lubang di alat kelamin depan, alat belakang itu ya untuk membuang kotoran. Di situ kan lubang dan itu lubangnya tembus ke dalam. Itu kalau sampai kemasukan apapun masuk ke dalam ya, itu sudah membatalkan puasa. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh lewat jalan yang tembus. Beda Ustaz kalau nggak tembus disuntik misalnya diinfus, ya itu masalah. Kalau itu karena nggak tembus. Kemudian juga selain itu Ustaz, kita dikenalkan dengan aljima. Aljima itu berhubungan intim suami istri. Tidak harus keluar sperma Ustaz. Pokoknya masuk ya, yang namanya alat kelamin masuk ke dalam alat kelamin wanita itu sudah disebut jima dan itu batal puasanya. Nah selain itu juga kita dikenalkan dengan al-istimna, artinya kalau orang mengeluarkan sperma dengan sengaja, dengan disentuh, bukan dengan mimpi basah, bukan dengan hanya pikiran kotor, bukan hanya dengan memandangi sesuatu yang bisa mengeluarkan hasrat, itu batal Ustaz. Kalau sengaja ya, kalau sengaja. Nah di situ kemudian juga ada kita mengenal al-istiqo. Al-istiqo itu dimasukin ke dalam sampai muntah. Jadi muntah yang disengaja itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa, kecuali memang muntahnya itu tidak disengaja. Contohnya mabuk ketika ikut bis atau ketika mudik ke Madura atau kemana, maka hal semacam itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur kesengajaan. Jadi itu ya Ustaz, itu saja mungkin. Ya, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jadi teman-teman ini kita sudah sharing terkait hal-hal yang bisa membatalkan puasa ya teman-teman. Jadi harus dijaga tadi kata Ustaz, kemasukan barang ya, salah satu barang ke salah satu lubang yang ada ya, perut, kuping, yang hidung, ke dalam. yang tembus ke dalam. Kalau yang nggak tembus ke dalam nggak apa-apa, kayak contoh diinfus ya atau sakit ya disuntik itu ya, itu nggak apa-apa. Ya, itu yang paling banyak ditanyakan. Yang paling banyak ditanyakan tuh orang sakit disuntik itu gimana? Itu banyak pertanyaan dan itu menjadi kegaduhan kadang Ustaz, karena ada perbedaan pendapat ulama dan kita ambil yang muktamad, ambil pendapat yang paling kuat, yaitu yang mengatakan tidak batal. Iya, tidak batal. Saya ingat keterangan kalau nggak salah ada di fikih Tufatul Tulab. Iya betul tuh. Jadi orang disuntik nggak apa-apa, mau disuntik tangan, pipi, sebagainya gitu ya. Betul. Itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa teman-teman. Jadi bisa menjadi perhatian buat kita biar puasa kita dijaga ya, hati-hati, dan harapannya adalah puasa kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.